Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Baby Kristami. Kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya Surabaya ini mengakibatkan 129 orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Robi Ridwan di RSUD Kanjuruhan, Malang. Robi, ada berapa pasien yang saat ini dirawat di sana? Berdasarkan informasi yang beredar bahwa saat pasca kejadian ini ada 79 warga yang dirawat di RSUD Kanjuruhan dan 3 diantaranya meninggal dunia. Dan dapat saya tunjukkan jadi bahwa ini adalah warga yang mencari keluarganya yang saat ini belum pulang atau juga menjadi korban pasca kerusuhan semalam. Ya, Robi, terkonfirmasi saat ini sudah ada berapa penonton atau jenazah dan juga korban luka yang dirawat di sana? Bisa dipastikan berapa jumlah korban luka pasti yang dirawat di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan ini, namun beberapa korban meninggal dunia dari rumah sakit yang ada di sekitar RSUD Kanjuruhan ini dibawa ke proses identifikasi. Oke, Robi, apakah korban luka ini dikarenakan terinjak atau kehabisan oksigen? Ya, berbagai penyebab warga yang mengalami luka ini dapat terhadap kerusuhan ini, jadi saat itu terpusatkan untuk keluar dari tribun betul dan juga tribun dan dapat kita lihat ini beberapa mobil ambulan dipersiapkan untuk mengangkut jenazah ke depan kerusuhan yang ada di tempat Kanjuruhan ini. Oke, selain rumah sakit di tempat Anda berada saat ini, rumah sakit mana lagi yang dikerahkan untuk mengobati atau memberikan perawatan medis kepada korban luka? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima ini ada rumah sakit RSI Gunung Legi, ada juga Puskesmas Gunung Legi, ada rumah sakit Mari Saji, ada rumah sakit umum tingkat Duren, total ada beberapa rumah sakit, ada 8 rumah sakit yang digunakan untuk perawatan para supporter yang mengalami luka di akibat kerusuhan yang terjadi pada pertandingan antara Arema dan juga Persebaya di Stadion Kanjuruhan tadi malam. Iya, Robi, saat ini korban luka mungkin bisa dijelaskan ada berapa wanita, anak-anak, atau mungkin pria yang saat ini masih menjalani perawatan? Belum dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah warga yang dirawat karena masih tersebar di beberapa rumah sakit untuk pasien yang mengalami luka. Sementara beberapa pasien atau beberapa warga yang meninggal mereka dibawa ke rumah sakit Panjang ini. Namun untuk jumlah detailnya berapa jumlah korban dan segala macam masih dalam hal pernyataan dari para petugas sendiri. Iya, luka yang disebabkan oleh kericuhan Arema versus Persebaya tadi malam, ini rata-rata korban luka mengalami luka di bagian tubuh mana, Robi? Ya, ada yang mengalami luka di lengan seperti patah tulang, ataupun mereka sempat mau keluar sehingga temannya yang lain sehingga mereka mengalami luka di bahu. Ada juga beberapa pasien yang mengalami tulang akibat yang tidak saat berusaha untuk keluar dari tribun sendiri. Iya, untuk kondisi di rumah sakit umum daerah di sana, apakah sudah terlihat ada keluarga dari korban? Ya, kita juga di layar dari bawah ini adalah beberapa keluarga korban yang saat ini yang keluarganya dan itu
korban di dalam ruang perawatan ini juga disediakan tempat untuk pendataan, namun untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan bisa masuk ke dalam, dan hanya anggota keluarga saja yang diperbolehkan untuk masuk dan melaporkan apabila terjadi anggota keluarga yang diduga menjadi korban kerusuhan ini. Baik, untuk sampai dengan siang hari ini, apakah masih ada korban luka yang mungkin berdatangan ke RSUD Kanjuruhan Malang? Untuk saat ini tidak nampak korban yang dirujuk ke sini. Jadi, namun korban-korban yang dirawat ini adalah sudah sejak semalam berada di sini menjalani perawatan dari tim medis. Oke, baik. Saat ini sudah ada berapa jenazah yang mungkin diambil pulang oleh keluarga? Ya, tadi beberapa kali di mobil jenazah lalu lalang masuk rumah sakit membawa jenazah untuk dibawa ke kediaman masing-masing. Namun untuk jumlah detailnya masih belum dapat kita informasikan. Jadi karena sampai saat ini masih belum banyak yang dapat kita minta keterangan di lokasi kejadian ini. Baik, mungkin informasi terkini yang diberikan oleh pihak rumah sakit, Robi, apakah ada? Pihak rumah sakit saat ini masih melakukan perawatan dan untuk memulihkan pasien-pasien yang mengalami luka dan juga pada kejadian kerusuhan yang terjadi semalam. Namun beberapa korban yang meninggal dunia juga dipindahkan ke rumah sakit ke tempat jenazah yang ada di RSUD Kanjuruhan. Baik, balik lagi kita lihat keluarga yang memang sudah ada di area RSUD Kanjuruhan ini. Apakah tadi sempat ada berbincang mengenai bagaimana mereka melihat tragedi yang menimpa mungkin anak atau kerabatnya ini dalam pertandingan kericuhan Arema versus Persebaya, Robi? Iya, tadi saya sempat bertanya kepada salah satu korban kerusuhan ini bahwa saat kerusuhan ini dia sedang berusaha untuk keluar karena terjadi kecemasan, namun tidak sampai luka yang besar, dan saat ini sudah bisa berjalan, namun ada luka di kakinya. Baik, terima kasih Robi atas laporan Anda langsung dari RSUD Kanjuruhan Malang. Ya pemirsa, kita juga sudah terhubung bersama rekan Maria Elizabeth di Rumah Sakit Kanjuruhan, Jawa Timur. Maria, sudah adakah keluarga korban di sana? Ya, Debbie, saat ini kami berada di Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tampak di belakang saya saat ini ada sejumlah keluarga yang mencari ataupun sedang menunggu anak mereka atau keluarga mereka yang menjadi korban kerusuhan di lapangan Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan seperti yang kami tim liputan kami konfirmasi tadi saat wawancara Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa, bahwasanya beliau menyatakan bahwa 129 orang dinyatakan meninggal dalam kerusuhan di Kanjuruhan Malang. Kemudian 180 orang masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Malang. Kemudian 18 jenazah yang tanpa identitas saat ini berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dan bersama saya saat ini salah satu keluarga yang sedang mencari anaknya. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa ini? Bapak Iwan Listiono. Ya. Pak Iwan, ke Rumah Sakit Kanjuruhan ini untuk apa ya Pak? Mau mencari anak saya yang kemarin melihat sepak bola nggak pulang-pulang sekarang ini Mbak. Namanya anaknya siapa ya Pak? Rehan Kinan Putra Listiono. Bisa ditunjukkan gambarnya Pak, fotonya Pak? Ini Mbak. Iya, ya Pak. Ini anaknya ini memang benar-benar kemarin nonton sepak bola ya Pak di lapangan Kanjuruhan ya Pak? Iya. Iya. Kemudian Pak, Bapak sudah mencari di rumah sakit mana saja Pak? Hasta, Husat, terus Wafa, terus terakhir ini sekarang di Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Apakah sudah menemukan di sini Pak? Belum, nggak ada. Ini Bapak masih mencari di beberapa rumah sakit lainnya ya Pak? Iya, ini nanti mau cari lagi. Rencana mau ke Malang ini nanti. Oke. Apakah ada informasi Pak dari keluarga lainnya atau dari petugas untuk
keberadaan anak Bapak? Nggak ada, Mbak. Yang di sini nggak ada katanya. Sebelum nyari di rumah sakit lainnya katanya. Apakah ada identitas khusus Pak dari anak Bapak? Misalnya baju terakhir yang dipakai seperti itu Pak? Nggak mau lihat sepak bola nggak bilang dulu tuh Mbak, saya jadi nggak tahu anaknya, tapi di story-nya kemarin sudah ada di depan nih Stadion Kanjuruhan. Oke, Bapak mungkin bisa ditunjukkan lagi fotonya Pak ke pemirsa, mungkin pemirsa diangkat ya Bapak, ada yang melihat. Ini nanti kalau ada yang melihat. Iya, namanya siapa Bapak Namanya anaknya? Rehan Kinan Putra Listiono. Rehan Putra Listiono ya Pak? Iya, Rehan Kinan Putra Listiono. Ya, usianya Bapak untuk anaknya? 16 tahun. 16 tahun. Iya, nggak bawa identitas sama sekali. Jadi tidak punya KTP ya Pak? Belum punya. Belum punya KTP. Ada teman-temannya Rehan Pak, mungkin yang saat itu ikut gitu, Bapak tahu? Kurang tahu saya Mbak. Karena tidak pamit ya Pak? Iya. Iya. Oke, ada ciri-ciri khusus Pak? Misalnya rambutnya seperti apa, kemudian Ciri-cirinya kakinya besar sebelah itu loh Pak. kakinya besar sebelah. Iya. Ciri-cirinya. Jadi kalau jalan tidak bisa lancar. Iya. Ya, terus ada ciri-ciri lain Pak selain itu mungkin Nggak ada. bekas luka atau Nggak ada. tidak ada ya Pak? Baik, kira-kira ada tetangga Pak yang ikut serta untuk nonton sepak bola dengan Rehan waktu itu? Kurang tahu Mbak, masalahnya anaknya ini kerja Ya. terus pamitnya. Ya ini kemarin tahunya lihat sepak bola itu loh. Terus yang diikutin kerja itu bilang kalau anaknya lihat sepak bola. Oh gitu ya Pak. Jadi saat ini Bapak tadi dari rumah sakit mana Pak? Untuk yang pertama, untuk tujuannya pertama kali. Asta, Rumah sakit Dasta, kemudian Wafa, rumah sakit Wafa terakhir ini di Kahuripan ya Pak? Iya. Untuk ada hasilnya nggak Pak dari tiga? nggak ada. Tidak ada hasilnya ya Pak? Iya. Kemudian apa upaya selanjutnya Pak untuk mencari anak Bapak ini? Banyak upaya selanjutnya ya ini tetap mencari ini Mbak. Kalau pemirsa ada yang melihat ya tolong kasih tahu gitu. Oke. Apakah ada kabar dari teman-temannya Pak? Mungkin sudah menghubungi? Nggak ada. Belum tanya ke teman-temannya. Belum tanya ke teman-teman Iya. Pak. Apakah ada tetangga yang terdekat yang mungkin pernah melihat Rehan gitu Pak waktu ada di lapangan Kahuripan Pak? Nggak tahu Mbak. Belum nanya sama sekali saya. Iya. Bapak mencari anak Bapak sejak pukul berapa ini Pak? Mulai pagi tadi itu. Pagi tadi. Iya, masalahnya saya dikabarin kalau anaknya lihat sepak bola terus nggak pulang, tahu kerusuhan jadi khawatir kan Mbak orang tua. Iya. Kira-kira Pak biasanya Rehan ini nonton sepak bola dengan siapa saja ya Pak? Sama tetangga kalau pulang. Ini kan nggak pulang sama sekali dari Malang langsung ke Kanjuruhan katanya. Oke. Berarti Rehan ini posisinya kosnya di Malang ya Pak? Iya, Jadi bukan tinggal dengan Bapak sebenarnya? bukan anaknya kerja. Oke. Pak, untuk Rehan ini memang penyuka sepak bola, memang biasanya Iya. sepak bola ya? Iya. Oke. Biasanya Pak kalau nonton sepak bola, ini Rehan ada grup khusus untuk supporter gitu Pak? Nggak ada Mbak. Ya sama teman-temannya aja gitu kalau pulang, teman kampung gitu. Oke. Apakah ada teman kerja yang sempat menghubungi Bapak? Nggak ada. Oke. Pertama kali Bapak dapat informasi kalau Rehan itu memang benar nonton sepak bola dari siapa ya Pak? Dari omnya. Dari omnya. Heeh. Dari mana? Omnya yang di Malang, masalahnya yang dipinjemi motor itu Mbak. Oh, jadi Rehan pinjam sepeda motor dari omnya ya Pak? Untuk nonton sepak bola? Iya. Baik. Kira-kira Rehan ini berangkat jam berapa sih Pak? Kemarin berangkatnya siang Mbak. Siang. Terus bikin story itu jam 4 sore. Jadi sempat bikin story di mana Pak? Di depan Kanjuruhan. Story di medsos mana Pak? Di jalan mungkin Mbak. Maksudnya di Facebook atau Di WA. di WA ya Pak? Iya. story-nya? Itu kira-kira jam berapa Pak story di posting? Jam 4.22. Jam 4.22 Iya. itu membuat story di WA, itu posisi dia di depan Kanjuruhan. Lapan Kanjuruhan. Iya. Baik Pak, setelah itu apakah ada story lainnya Pak? Yang Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Jadi Sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Udah. Ya. Apakah Rehan sempat telepon ke rumah atau mengabari? Nggak. Jadi terakhir telepon ke rumah jam berapa Pak? Nggak telepon Mbak, cuma bikin story itu toh. Nggak, juga nggak bilang kalau mau ke Kanjuruhan lihat sepak bola juga nggak bilang. Yang pertama kali lihat story-nya itu siapa Pak di WA Pak? Saya sendiri kemarin. Iya. Apakah ada setelah melihat story itu Bapak menghubungi Rehan Pak? Enggak. Saya kira ya
lihat nggak ada berita kayak gini ya, saya nggak ada kekhawatiran sama sekali. Karena seperti biasanya nonton sepak bola ya Pak Rehan? Ya, nggak ada masalah apa-apa. Baik, Bapak semoga Rehan bisa ketemu ya Pak. Iya Mbak, terima Semoga kasih. nanti upaya pencarian Bapak di beberapa rumah sakit juga membuahkan hasil ya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Ya demikian laporan kami dari depan Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang yang masih ramai dikunjungi oleh beberapa keluarga yang sedang mencari atau menunggu kepastian dari para korban akibat kericuhan di lapangan Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kembali ke studio bersama Debbie. Ya, Maria, sampai sejauh ini apakah ada orang tua lain yang juga senasib dengan Pak Iwan? Ya, masih ada, Debbie. Jadi masih banyak sekali, ada beberapa orang tua yang membawa foto anaknya atau identitas lainnya atau foto keluarganya yang memang mereka dikonfirmasi mereka mengikuti acara sepak bola di Kabupaten Kanjuruhan kemarin tanggal 1 Oktober dan belum memberi kabar atau belum tahu keberadaan mereka sampai saat ini ada di mana, apakah di rumah sakit atau di tempat lain. Jadi masih ada beberapa keluarga yang mengkonfirmasi ke pihak rumah sakit untuk menanyakan apa benar dengan berdasarkan foto yang mereka bawa. Baik, Maria, apakah pihak rumah sakit ada memberikan list nama begitu, mungkin di bagian jendela, di bagian luar RSUD di RSUD di sana, apakah ada list nama untuk memudahkan orang tua? Ya, Debbie, dari pantauan kami di beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, memang mereka memberikan daftar nama yang sudah teridentifikasi. Jadi di situ para keluarga bisa mengkonfirmasi atau melihat daftar nama yang ada di situ apakah benar keluarga mereka memang ada di situ. Tapi kemudian ada beberapa keluarga yang ke beberapa rumah sakit belum menemukan daftar nama keluarga mereka yang menjadi korban. Dan kemudian mereka masih berpindah-pindah rumah sakit, ya, beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang maupun yang ada di Kota Malang. Bahkan saat ini ada sekitar 18 jenazah yang belum ada identitas yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Baik, Maria, apakah bisa Anda memperlihatkan kepada pemirsa di rumah list nama yang sudah dipasang di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan? Oh, nanti. Ya, kalau list nama kami belum bisa memperlihatkan karena berada di dalam ruangan. Kami masih belum masuk karena di sini masih banyak keluarga atau petugas ataupun mobil yang berlalu lalang, baik mobil. Iya. Ya, kami berada di pintu masuk. Saat ini masih ada petugas karena di dalam juga dari pantauan kami di sini juga masih ada korban luka di dalam yang masih dirawat. Jadi kami masih belum bisa masuk ke dalam ruangan UGD ini. Dan di sini juga untuk daftar nama itu ada di dalam. Jadi hanya khusus untuk keluarga yang ingin mengkonfirmasi, yang membawa identitas yang bisa masuk ke dalam ruangan ini untuk mencari keluarga mereka. Karena di dalam IGD ini juga masih terdapat korban luka yang sedang dirawat di dekat pintu masuk. Jadi kami untuk masyarakat umum masih belum bisa masuk atau mengambil gambar karena masih ada beberapa bed yang terdapat di dekat pintu masuk untuk korban yang sedang dirawat. Demikian, Debbie. Baik, berarti untuk orang tua atau kerabat yang mencari mungkin adalah salah satu juga yang menonton di pertandingan tadi malam, ini bisa langsung masuk ke rumah sakit begitu ya, melihat ada list namanya di sana. Baik, terima kasih Maria Elizabeth atas laporan Anda langsung dari RSUD Kanjuruhan. Pemirsa, kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI
untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu korban kerusuhan pada pertandingan Arema melawan Persebaya mengungkapkan kronologis yang menewaskan 129 lebih supporter Arema. Kepanikan terjadi saat gas air mata dilepaskan ke arah penonton yang berada di tribun. Dan berikut kesaksian korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kejuruhan Kabupaten Malang. Di luar pikiran, Pak. Di luar dugaan ya? Iya, di luar dugaan. Kejadian ini sama persis kayak kejadian waktu tahun lalu. Oke. Waktu lawan Persib Bandung sama, Pak, kejadian. Oke. Mas Jaya, waktu itu waktu kejadian di mana posisinya? Di dalam. Di dalam, di tribun atas ya? Tribun atas lawan sport. Ada yang terinjak, ada yang terjatuh, ada yang terbunuh juga, ada yang terinjak. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? Gas air mata, Pak. Gas air mata. Iya. Kenapa Mas nembak gas air mata, Mas? Karena ada pihak supporter yang merangsek masuk Stadion. untuk mengejar pemain.